Nah, mungkin sekitar ada 5 sampai 6 kesalahan yang sering terjadi di dalam Quran surah Al-Fatihah ayat kedua ini. Tonton videonya sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ucapkan marhaban bikum, selamat datang kepada ayah bunda, teman-teman semua yang baru mengklik video ini, dan juga saya ucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada ayah bunda yang sudah nonton videonya, yang sudah dukung channel ini. Hadirin Bapak Ibu, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah hari ini kita akan memulai belajar untuk membaca surah Al-Fatihah yang benar. Yang mungkin beberapa saat yang lalu ada teman-teman ya, dari teman-teman kita, saudara kita yang komentar ingin membahas tentang surah Al-Fatihah. Insya Allah hari ini kita akan bahas sedikit tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di dalam Quran surah Al-Fatihah. Baik, kita coba dari ta'awudz ya, sama-sama. Mungkin bisa diperhatikan bibir saya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke. Untuk ta'awudz saya sering sekali membahas, jadi saya persingkat saja. Langsung basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menggunakan irama makam ros ya, makam ros. Jadi biar nyaman iramanya kita iramakan. Perhatikan di sini. Kesalahan yang sering dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 1 yaitu bacanya itu kurang sempurna harokatnya. Ya, harokatnya ibmamul harokat. Jadi teman-teman ayah bunda harus memahami dulu nih. Pertama yang harus kita pahami ketika belajar tahsin adalah ibmamul harokat. Apa itu ibmamul harokat? Yaitu kesempurnaan harokat. Ketika fathah mulut harus betul-betul jelas. Ingat fathah jangan sampai mulutnya berlebihan terbuka. Jangan kalau a itu seolah-olah menjadi a-nya tebel ya. Kemudian ketika dia kasroh i disenyumkan ya, rahang bawah ini betul-betul turun i, dan ketika dhammah mulut harus betul-betul dimoncongkan atau dimanyunkan u. Nah seperti itu. Perhatikan di sini. Kesalahan yang sering adalah kasrohnya kurang sempurna. Bismillah bukan bismillah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu, bukan seperti itu, tapi harus jelas bis bukan bes, seperti itu ya. Itu sering sekali terjadi kesalahan di antara kita, termasuk saya sebelum belajar tahsin ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di ayat 1 ini juga masih ayat 1. Perhatikan ar-rahmanirrahimnya ya. Haknya harus betul-betul halus ya. Rah dan mengalir nafas. Rah, jangan hak besar. Hak ini berbeda dengan hak ini ya. Di antara ciri orang itu bagus bacaan tahsinnya, bacaan Al-Qur'annya adalah dia bisa betul-betul membedakan huruf ha ini dengan ha ini ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jangan roh gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, itu baru ayat 1. Ada 2 kesalahan yang sering terjadi. Baik, lanjut ayat kedua. Perhatikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, pelan-pelan. Kesalahan yang sering di dalam surah Al-Fatihah ayat kedua ini, mohon maaf. 1. Nah, al di sini alhamdu. Pertama al
huruf lam yang sukun di sini jangan dipantulkan. Kebanyakan dari kita ini tidak sengaja memantulkan. Alhamdu, alhamdu. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena huruf lam dia tidak termasuk dengan sifat qalqalah. Kenapa tidak sengaja dipantulkan? Karena di sini ada huruf ha, ha yang berharakat fathah. Karena ingin mengucapkan ha yang fathah, ha, jadi tidak sengaja memantulkan huruf lam ini. Alham, alham. Caranya bagaimana? Caranya ketika lidah kita menyentuh huruf lam ini, makhrajnya sampai ke huruf lam, al. Nah, ketika mengucapkan ha ini, nah barulah lidah kita dilepaskan. Awas ya, lidah kita menempel ke huruf lam, al, jangan dilepas dulu, jangan dilepas. Al baru melepasnya berbarengan mengucapkan ha, alham. Jangan dilepas, alham. Nah, jangan dilepas duluan. Alham. Kalau dilepas duluan dia ada pantulan gitu. Nah, jadi caranya alham, melepaskan lidahnya dari makhraj lam ini berbarengan mengucapkan huruf ha. Seperti itu. Itu satu kesalahan yang sering terjadi. Kemudian yang kedua, ayat kedua surah Al-Fatihah ini yaitu ha, ya. Alhamdu. Ha-nya ini betul-betul halus ya, kecil, jangan alhamdu. Karena ini bisa merubah makna ya. Alhamdu, segala puji bagi Allah ya, alhamdulillah. Tapi kalau alhamdu, ha-nya menjadi ha, maka artinya berubah menjadi segala kehancuran. Ini fatal sekali ya. Alhamdu, segala puji. Tapi kalau alhamdu, segala kehancuran. Nah, maka di sini ha-nya betul-betul diperjelas kecil. Ha, jangan ha gitu ya, dilatih ya. Alhamdu ya, alhamdu, hamdu. Sering-sering melatih huruf ha, insya Allah akan bisa. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, alhamdu, du. Nah, di sini huruf dal. Huruf dal ya, kesalahan yang ketiga adalah huruf dalnya jangan seperti huruf dal orang, mohon maaf, orang Jawa ya, du. Nah, tidak ya, karena ini mengalirkan nafas berlebihan. Huruf dal dia bukan termasuk sifat hams. Jangan du. Ini ada angin. Du, jangan. Alhamdu, tidak ya. Biasa saja, santai saja. Alhamdu. Nah, gitu. Tidak mengalirkan nafas berlebihan. Alhamdulillahi. Ya, kemudian kesalahan yang keempat ya, yang keempat, lillahi. Nah, di sini lafaz Allah, lafaz jalalah di sini kebanyakan orang keliru di sini. Kenapa? Karena memahami lafaz Allah itu, lafaz jalalah itu tebal. Padahal lafaz jalalah ini dia bisa tipis kalau sebelumnya berharokat kasrah. Nah, di sini lillah, bukan lillah ya. Jangan alhamdulillah, la, jangan la, jangan tebal tapi tipis. Jangan la tapi la, disenyumkan. Lillah gitu ya. Lillahi, jangan lillahi. Itu kesalahan yang keempat. Oke, kita persingkat, kita percepat. Kesalahan berikutnya yaitu Rabbil, bil, ini yang kelima. Rabbil sama seperti kesalahan yang nomor 3 yaitu huruf dal tadi. Rabbil, jangan Rabbil tapi Rabbil, santai saja. Robbanya ditekan karena dia tasydid. Rabbil, jangan Rabbil gitu ya. Jangan ada angin yang mengalir sehingga seperti lahjah saudara kita seperti itu. Rabbil gitu ya. Itu yang kelima. Kemudian yang terakhir, kesalahan yang keenam, Rabbil alamin, yang sangat fatal sekali kalau misalkan kita salah, yaitu huruf ain. Nah, huruf ain ini jangan dibaca seperti hamzah ya. Kalau salah ya, kalau kita baca ain ini menjadi hamzah maka akan salah fatal sekali artinya.
Rabbil alamin artinya Tuhan semesta alam. Tapi kalau misalkan Rabbil alamin, alamin itu artinya sakit, Tuhan yang sakit. Ya Allah, wal iyadzubillah, jangan sampai baca seperti itu. Rabbil alamin, jangan alamin, tidak boleh, harus diperjelas ainnya. Rabbil alamin, seperti itu ya. Semoga bisa difahami. Ada 5 kesalahan di dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 2 ini ya. Yang pertama tadi alhamdu, alnya jangan dipantulkan, kemudian haknya harus diperjelas, jangan seperti hak tapi hak karena akan merubah makna. Kemudian juga dalnya jangan sampai mengeluarkan angin, jangan du tapi du biasa saja. Lillah, lillahnya betul-betul tipis, jangan seperti lillah, tidak, tapi lillah seperti itu. Kemudian robbil, jangan robbil tapi biasa saja, robbil. Kemudian juga yang terakhir, yang kelima alamin. Nah, ainnya jangan sampai seperti hamzah, rabbil alamin, bukan, tapi rabbil alamin. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Kalau ada teman-teman pertanyaan, tanyakan saja di dalam kolom komentar. Dan kalau ada permintaan request untuk membahas surah ini, ayat ini, tulis saja di dalam kolom komentar. Insya Allah saya akan buatkan videonya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.